Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu Lailatul Maulidiani, yang kedua Linawati, yang ketiga Muhammad Batul Kholis akan menjelaskan materi tentang penerapan fungsi linear. Yang pertama yaitu pengertian dari fungsi linear, suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dalam menganalisis dan memecahkan masalah ekonomi. Di dalam bab ini akan menerapkan beberapa penerapan ekonomi dan bisnis, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kemudian fungsi permintaan dan penawaran yang berupa keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu keseimbangan pasar, yang kedua macam produk dan keseimbangan dua macam produk. Dari keseimbangan pasar kita dapat menganalisis surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus total. Selanjutnya, perubahan keseimbangan pasar yang diakibatkan oleh adanya pengaruh pajak dan subsidi. Yang kedua yaitu fungsi dari permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, para ahli ekonomi berasumsi bahwa produk yang akan diminta oleh konsumen selama satu periode tergantung pada 5 periode utama, yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga harga barang lain yang saing berhubungan, yang keempat harga barang yang diharapkan oleh periode waktu mendatang, yang kelima selera konsumen dan belanja untuk iklan. Yang di bawah ini secara matematika fungsi permintaan di atas dapat ditulis menjadi, bisa dibaca sendiri di bawah dan ada penjelasannya. Dengan demikian, penulisan fungsi permintaan dapat ditulis kembali secara lebih sederhana menjadi Qx sama dengan F dikali Px. Bila fungsi permintaan ini ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linear, maka bentuk umumnya adalah Qx sama dengan A plus B Px, di mana Qx adalah jumlah barang X yang diminta, Px adalah harga produk X, A dan B adalah parameter. Dari fungsi permintaan dapat dilihat bahwa kurva di samping mempunyai kemiringan slope yang negatif, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan berbentuk garis lurus. Contoh soalnya yaitu suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit, dan bila harganya turun menjadi Rp75 maka akan terjual 20 unit. Tentukanlah fungsi permintaannya dan gambarkan grafiknya. Cara penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 100, P2 75, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. Dengan rumus Q min Q1 per P min P1 dikurangi Q2 min Q1 per P2 min P1. Q min 10 per P min 100 sama dengan 20 min 10 per 75 min 100. Q min 10 sama dengan 10 per min 25 dikali P min 100. Q min 10 sama dengan 40 min 2 per 5 P. Gambar grafiknya seperti yang ada di sampingnya. Kemudian fungsi permintaan khusus. Fungsi permintaan khusus adalah fungsi permintaan linear yang mempunyai kemiringan 0 dan tak terhingga. Kemudian ini ada gambar kurva permintaan linear khusus. Pada gambar pertama, bila jumlah produk yang diminta berubah-ubah, maka harga akan tetap konstan P sama dengan A. Sedangkan gambar yang kedua, harga produk berubah-ubah, maka jumlah produk yang diminta akan tetap konstan pada Q sama dengan A. Kemudian fungsi penawaran.
Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan oleh produsen menurut ahli ekonomi yaitu harga produk tersebut, tingkat teknologi yang tersedia, harga dari faktor-faktor produksi yang digunakan, harga produk lain yang berhubungan dengan produksi, dan harapan para produsen terhadap harga produk tersebut di masa mendatang. Secara matematis, hubungan fungsional antara jumlah produk yang ditawarkan dengan kelima variabel bebas dapat ditulis QSXT sama dengan F dikali PXT, T besar T kecil, PFT, PRT, PEXT plus 1. Dari fungsi penawaran di slide yang sebelumnya yaitu QSXT sama dengan F dikali PXT, T besar T kecil, PFT, PRT, PEXT plus 1 dapat disederhanakan lagi dengan menganggap variabel dari harga produk tersebut yang paling berpengaruh, sedangkan keempat variabel lainnya dianggap konstan. Jadi fungsi penawarannya menjadi QTX sama dengan G kali PX, di mana QTX adalah jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen, PX adalah harga produk X. Fungsi penawaran ini bila ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linear akan menjadi QTX sama dengan A plus BPX. Contoh, jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tunjukkanlah fungsi penawaran dan gambarkan dalam satu diagram. Penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 500, P2 sama dengan 700, Q1 sama dengan 60, Q2 sama dengan 100. Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Q min 60 per P min 500 sama dengan 100 min 60 per 700 min 500. Q min 60 sama dengan 40 per 200 dikali P min 500. Q min 60 sama dengan min 100 plus 1 per 5P. Q sama dengan min 40 plus 0,2 P atau Q sama dengan min 1 per 5P plus 40. Keseimbangan pasar satu macam produk. Keseimbangan ini merupakan interaksi fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A dikurangi BP dan fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min C ditambah DP. Dikarenakan baik fungsi permintaan maupun fungsi penawaran hanya mempunyai satu variabel bebas, maka keseimbangan pasar ini akan menciptakan harga dan jumlah keseimbangan di pasar dengan syarat jumlah produk yang diminta. Untuk lebih jelasnya, lihatlah grafik di bawah ini, di mana P ini merupakan harga, Q merupakan jumlah, titik PT itu merupakan harga pada periode T, dan QS ini merupakan penawaran pada harga T. Garis QS itu merupakan garis penawaran, sedangkan garis QD itu merupakan garis permintaan, di mana ada titik perpotongan yang itulah atau yang disebut titik E, di mana titik E itu merupakan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar secara aljabar dapat diperoleh dengan mengerjakan sistem persamaan linear antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran secara serentak.
sedangkan secara geometri ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Contoh ya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut ini, yaitu QD sama dengan 50 dikurangi B dan QS sama dengan min 10 ditambah B. Kemudian disuruh mencarilah harga jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan gambarkan harga serta jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam sebuah grafik. Jadi penyelesaiannya yang pertama-tama kita mencari keseimbangan pasar secara aljabar terlebih dahulu, di mana syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Berarti QD tadi 50 dikurangi B sama dengan min 10 ditambah B. 50 ditambah 10 sama dengan B tambah B. 2B sama dengan 60. B sama dengan 30, yaitu merupakan harga keseimbangan. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai Q, maka nilai P disubstitusikan ke dalam satu persamaan permintaan atau penawaran. Saya ambil yang permintaan ya, yaitu Q sama dengan 50 dikurangi B. Q sama dengan 50 dikurangi 30. Q sama dengan 20, yaitu nilai jumlah keseimbangan. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar terletak pada titik 20 di 30. Selanjutnya kita akan menggambar grafik keseimbangan pasar, yaitu fungsi permintaan QD 50 dikurangi B. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 50 dikurangi 0. Maka titik potong sumbu Q adalah 50,0. Di mana di grafik dapat dilihat di samping. Dari grafik tersebut, keseimbangan pasar di titik E 20,30 di mana diperoleh dari fungsi permintaan QD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 10 ditambah B. Itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup kelas yang sudah disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.